Baku hantam ini terjadi saat aksi unjuk rasa mantan karyawan PT Trio Food Haurwangi di depan pabrik di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat, Rabu kemarin. Salah seorang pengunjuk rasa diduga mendapat pukulan dari salah satu oknum petugas keamanan pabrik saat berusaha menyampaikan tuntutannya. Beruntung, keributan tidak berlangsung lama setelah petugas kepolisian dari Polsek Bojong Picung dapat melerai kedua belah pihak. Akibat kejadian tersebut, satu orang alami luka sedang dan satu lainnya luka ringan. Para mantan karyawan menuntut pihak pabrik memberikan kesejahteraan dan hak-hak karyawan dan mantan karyawan. Aksi unjuk rasa ini pun akhirnya direspon pihak pabrik dan sudah menyetujui sejumlah poin tuntutan para pengunjuk rasa. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan melaporkan. Sebuah ambulans yang tengah membawa pasien terbalik di Jalan Raya Cisaat, Cibadak, Kecamatan Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat. Kecelakaan ini mengejutkan pengendara lain dan warga sekitar. Peristiwa bermula saat ambulans yang membawa pasien dengan sirine menyala, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cibolang menuju Cisaat. Ambulans berusaha mendahului angkot yang ada di depannya. Di saat bersamaan, ada sepeda motor melintas dari arah berlawanan hingga membuat ambulans oleng dan terbalik usai menabrak sepeda motor. Akibatnya, pengendara motor terluka dan dibawa ke rumah sakit. Sementara pasien dan penumpang dipindahkan ke ambulans lain. Kasus kecelakaan dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Ambulans dan sepeda motor diamankan polisi sebagai barang bukti. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Dalam video amatir penangkapan, anggota komplotan begal berkedok dep kolektor liar dikejar jajaran unit Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku dibekuk setelah terjatuh dari sepeda motornya. Pelaku diajar warga saat penangkapan. 3 tersangka ditangkap di lokasi berbeda di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sejumlah barang bukti diantaranya sepeda motor, helm, dan kunci sepeda motor diamankan polisi. Para tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya, Angelica Deva Agam, kita awali Lintas Ais pagi hari ini dengan informasi 4 pemuda ditangkap polisi karena menjara pagar Mapolres Salatiga, Jawa Tengah. Aksi pencurian itu terjadi saat aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Tiga dari 4 pemuda ini dengan bangganya merekam aksi penjarahan pagar milik Mapolres Salatiga, Jawa Tengah. Dengan berboncengan sepeda motor, pagar besi yang telah dirusak itu kemudian dibawa ke 3 pelaku. Mereka menjarah beberapa pagar dengan masing-masing panjang 360 cm yang membuat Polres Salatiga merugi hingga 67 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi saat aksi unjuk rasa yang berakhir kericuhan pada akhir Agustus lalu. Berbekal rekaman video yang viral di media sosial, aparat Satreskrim Polres Salatiga akhirnya meringkus keempat pelaku. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan penghasutan untuk melakukan perbuatan pidana atau perusakan saat terjadi unjuk rasa atau berujung kericuhan yang tanggal 29 Agustus sekitar pukul 23.00. Ironisnya, meski melakukan penjarahan, namun para pelaku tak merasakan uang hasil penjualan pagar karena dibawa rekan mereka. Kini akibat perbuatannya, mereka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.
dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Nurisa Lulu melaporkan. Dua pelaku penyerangan terhadap sekelompok pemuda di Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi. Mereka mengaku kesal dengan aksi balap liar yang kerap terjadi, namun aksinya ternyata salah sasaran. Viral di media sosial, sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di kawasan Cipamokolan tiba-tiba diserang dua pemuda. Aksi penganiayaan itu membuat warga kocar-kacir menyelamatkan diri. Setelah diselidiki, polisi akhirnya menangkap kedua pelaku. Motifnya ternyata bukan pembegalan, melainkan karena mereka kesal dengan maraknya aksi balap liar di kawasan itu. Namun aksi mereka salah sasaran. Merasa keberatan dengan adanya balap liar di wilayah tersebut, sehingga menduga korban yang lagi nongkrong-nongkrong itu adalah korban yang diduga akan melaksanakan balap liar, sehingga para tersangka di belakang saya menggunakan stick golf ini dan juga alat golok ini mengejar para korban yang lagi nongkrong di wilayah tersebut. Penyerangan dan penganiayaan yang terjadi pada akhir pekan lalu itu terekam kamera CCTV. Dalam peristiwa itu, dua orang terluka akibat sabetan senjata tajam. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuhpita Meilana melaporkan. Pemilik agen gas LPG yang menjadi korban penusukan di Kebonjeruk, Jakarta Barat, tewas dalam perawatan di rumah sakit. Pelaku menusuk korban karena masalah utang ratusan juta rupiah. Pemilik agen gas LPG 3 kg yang menjadi korban penusukan di Jalan Raya Patra, Duri Kepah, Kebonjeruk, Jakarta Barat, tewas dalam perawatan di rumah sakit. Korban yang berusia 65 tahun sempat mendapat pertolongan medis di rumah sakit Pelni akibat luka senjata tajam di bagian punggungnya. Barang milik pelaku sebuah tangki yang dijual korban untuk melunasi utang, namun tidak terima barangnya dijual. Pelaku membeli senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban di sebuah pasar tak jauh dari lokasi kejadian. Menjual barangnya karena kesal utang-utang itu sampai sekarang tuh belum dibayar. Terus ada barang milik pelaku, jadi dia bilang ya udah ini saya anggap untuk membayar utang-utangmu seperti itu. Nah, pelaku ini kemudian masih kesal seperti itu. Sebelumnya, warga dikejutkan dengan aksi penganiayaan terhadap seorang pemilik agen gas LPG 3 kg oleh pemilik kios tempat usaha korban. Peristiwa ini terjadi saat korban dan pelaku yang masih bersaudara ini sempat terlibat cekcok mulut yang berujung pelaku menganiaya senjata tajam hingga berkelahi. Pelaku ditangkap saat berusaha kabur usai melakukan penusukan terhadap korban. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Hanya karena saling senggol saat berkendara, dua preman bersenjata tajam menghadang wisatawan yang dalam perjalanan menuju pantai Cianjur, Selatan, Jawa Barat. Dua preman menghadang wisatawan yang dalam perjalanan menuju pantai Cianjur, Selatan, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Naringkul, tepatnya di wilayah Desa Malati. Selain menghadang kendaraan, kedua pemuda juga mengintimidasi dengan mengeluarkan senjata tajam dan memukuli kendaraan korban. Aksi tersebut diduga dipicu saling senggol saat kendaraan kedua belah pihak melewati jalan yang cukup sempit. Saat ini kedua pemuda tersebut sudah diamankan petugas kepolisian. Dari penyelidikan statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Dua kakek kembar identik ditangkap polisi karena melecehkan wanita penyandang disabilitas di Bekasi, Jawa Barat. Mereka melakukan aksi asusila di sebuah pos dekat rumah korban. Kakek berinisial SAM dan SUN, 64 tahun, harus berurusan dengan hukum karena melecehkan wanita penyandang disabilitas. Peristiwa itu terjadi di sebuah pos pengairan di Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Jawa Barat. Kedua pelaku yang merupakan saudara kembar itu beraksi saat kondisi pos sedang sepi. Aksi bejat mereka terbongkar karena ada warga yang merekam.
Kepada polisi, kedua pelaku mengaku sudah melakukan aksi asusila sebanyak 2 kali. Jadi kedua pelaku ini merupakan saudara kembar kakak beradik. Sementara korbannya satu orang ini adalah penyandang disabilitas. Salah satu saksi ini sempat untuk merekam apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua kakek kembar ini kini dijerat pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Sementara seorang ayah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Ironisnya, aksi bejat yang dilakukan oleh pelaku berlangsung selama 7 tahun dengan ancaman tidak diberi uang saku. Unit Reskrim Polsek Cikarang Timur mengamankan seorang ayah yang tega melecehkan anak tirinya. Aksi bejatnya pertama kali diketahui oleh ibu korban ketika korban bercerita. Mengetahui anaknya menjadi korban pelecehan, sang ibu langsung melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi. Kepada penyidik, korban mengaku sudah dilecehkan ayah tirinya selama 7 tahun sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Umurnya 14 tahun, jadi kalau perbuatan itu dimulai dari 9 tahun. Dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Itu ibunya kemana? Kerja atau kemana? Ya, lagi tidak ada di rumah. Atas perbuatan bejatnya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, Anyus melaporkan. Pemirsa, geng motor di Kota Medan menyerang seorang pelajar hingga masuk ke areal restoran, terekam CCTV dan viral di media sosial. Sampai masuk ke dalam tadi, barang-barangnya. Belasan anggota geng motor menyerang seorang pelajar di Jalan Amir Hamzah, Medan, Sumatera Utara. Panik dikejar geng motor, korban langsung kabur masuk ke area restoran. Itu mati ke layar replay. Namun ia tak berdaya hingga akhirnya dianiaya. Dari keterangan saksi, geng motor yang bergerombol ini awalnya melakukan konvoi dari arah Jalan Raya Medan. Akibat dari peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Oh, nggak terhitung dah. Berapa banyak? Anak sekolah juga. Itu hari ini diantar. Hari itu tetap sekolah, pokoknya jelas sekolahnya koyak lah. Petugas kepolisian dari sektor Medan, Helvetia, sudah melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Sejumlah alat bukti diamankan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang copet nekat beraksi di tengah kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi pelaku yang berpenampilan seperti wartawan terekam kamera warga. Inilah rekaman video saat seorang copet beraksi di keramaian kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di kawasan Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku beraksi saat warga berkerumun mendekati Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dengan berpenampilan seperti wartawan yang sedang meliput, pelaku terekam saat mencopet satu ponsel warga lalu meninggalkan lokasi. Pelaku tertangkap saat kembali beraksi di tengah kerumunan warga menyaksikan kedatangan Presiden dan sempat jadi sasaran amukan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan tanda pengenal yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya di berbagai acara keramaian kunjungan pejabat. Pelaku ini masuk menerobos sama-sama dengan massa atau pengunjung yang lainnya. Pada kesempatan itulah digunakan oleh pelaku untuk mengambil iPhone. iPhone yang diambil waktu kunjungan tersebut adalah iPhone 13 milik karyawan PK10. Polisi kini memburu 4 pelaku lain yang masuk dalam komplotan copet ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 jurnalis diduga dianiaya dan diintimidasi saat mendatangi dapur mitra program MBG di Pasar Rebo, Jakarta. Salah seorang yang diduga pegawai dapur melakukan kekerasan pada jurnalis yang saat itu sedang meliput. Ya, kita dianiaya nih. Ya, saya dianiaya. Saya juga udah mau pergi.
Belum selesai kasus keracunan, program makan bergizi gratis kembali menarik perhatian publik. Kali ini, dugaan kekerasan terhadap 2 jurnalis mencuat saat peliputan program itu. Peristiwa bermula dari peliputan dapur SPPG di Pasar Rebo, Jakarta yang menyajikan makanan untuk siswa SDN 01 Gedong. Diduga, murid-murid keracunan usai menyantap menu MBG yang disajikan dari dapur tersebut. 2 jurnalis bernama Munir dan Kiki dari iNews Media Group lalu diintimidasi dan dianiaya oleh pelaku berinisial S yang diduga sebagai petugas keamanan dapur SPPG. Pelaku sempat mencekik leher salah seorang wartawan dan keduanya diminta untuk meninggalkan lokasi SPPG oleh pegawai lain. Harus ada janji dulu sama Paisan. Kenapa nggak ada info dari Paisan bahwa nanti ada tamu buat dia? Cukup. Boleh minta nomor Paisan ya Pak? Boleh. Nggak bisa. Biar saya hubungin. Nggak bisa. Kalian cari sendiri. Bapak nyuruh saya hubungin tapi Bapak nggak mau ngasih nomornya. Kalian siapa? Dia memang kasih izin untuk saya kasih nomor ke dia. Ya, saya kan wartawan, berhak mendapatkan informasi. Terkait dugaan penganiayaan serta intimidasi ini, kedua jurnalis telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Pasar Rebo serta menjalani visum di Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Polisi memanggil sejumlah pihak terkait kasus dugaan keracunan siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Pihak yang diperiksa diantaranya adalah kepala sekolah dan pengelola dapur. "20 siswa SDN 01 Gedong, Jakarta Timur mengalami gejala muntah, lemas, dan mual usai menyantap menu makan bergizi gratis. 5 diantaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Setelah menerima laporan, polisi memanggil sejumlah pihak, diantaranya pihak dapur dan kepala sekolah. Saat ini seluruhnya masih berstatus sebagai saksi. Mengalami mual, muntah, dan pusing. Kemudian kami ke sana mengecek bahwa benar terjadi hal tersebut. Pak, saat ini yang diperiksa ada berapa orang? Saat ini yang diminta keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Sementara para siswa yang mengalami keracunan kini telah kembali ke rumah masing-masing usai dirawat di RSUD Pasar Rebo. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Bergizi Nasional. Pembahasan mengenai maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Terima kasih, Bu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi 9 DPR memanggil Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan membahas program makan bergizi gratis. Rapat digelar untuk membahas tentang maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis. Di hadapan Komisi 9, Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan penyebab keracunan terjadi. Di antaranya, makanan yang tidak steril, kualitas air, dan proses distribusi makanan yang membutuhkan waktu lama. Kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi alat makan. Seperti yang di Bandung, setelah kita cek SPPG-nya bagus sekali. Ketika kita cek apakah mencucinya menggunakan air panas, ternyata belum disiapkan, dan beberapa SPPG sudah memiliki alat sterilisasi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 korban dari reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Khozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Salah satunya adalah Haikal yang sempat viral setelah percakapan harunya dengan petugas. Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Salah satu korban yang berhasil dievakuasi yakni Haikal, santri yang 3 hari bertahan di bawah reruntuhan, berhasil dikeluarkan dalam kondisi selamat, lalu dibawa ke RSUD Sidoarjo. Haikal sempat viral karena videonya yang sempat berkomunikasi dengan petugas SAR beredar luas di media sosial. Saat itu, Haikal berada di bawah reruntuhan dan terjebak di dalamnya.
orang tua terus panjatkan doa untuk keselamatan anaknya. Dia sempat berpikir anak itu tidak ada ketika waktu itu kan mau pengambilan, habis itu runtuh lagi. Dari situ saya down. Aduh, anakku udah ada 80%. Saya pikir tidak ada, tapi bismillah, anakku kuat gitu. Sholawatan terus sampai dengar barusan itu jam 3 Haikal diketemukan, Haikal bisa keluar. Alhamdulillah, Masya Allah, itu pokoknya. Dari hasil pemeriksaan tim medis RSUD Sidoarjo, tidak ditemukan luka yang serius maupun patah tulang. Korban hanya mengalami dehidrasi dan kini dalam perawatan intensif. Mensos bersama Wagub Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo menjenguk Haikal yang baru 3 bulan mondok di Pondok Pesantren Al-Khozini. Santri ini dikenal sering puasa sejak kecil. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayo melaporkan. Muhammad Soleh, santri yang menjadi korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, asal Provinsi Bangka Belitung dimakamkan. Korban dimakamkan di TPU, tak jauh dari tempat tinggal orang tuanya di Kabupaten Belitung. Jenazah Muhammad Soleh yang menjadi korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba di tanah kelahirannya di Jalan Madura, Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Suasana haru iringi kedatangan jenazah untuk disemayamkan di rumah duka sebelum disolatkan di masjid setempat dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari tempat tinggal orang tuanya di Kabupaten Belitung. Kendati orang tua korban masih terpukul dengan peristiwa ini, namun pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian Muhammad Soleh. Sejauh ini ada 5 korban tewas akibat ambruknya atap pondok pesantren. Yang pertama Muhammad Masudul Haq berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Kedua Muhammad Soleh berusia 22 tahun asal Bangka Belitung. Alvan Ibrahim Mafik berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Satu korban terakhir tiba di ruang dekontaminasi RSI Siti Hajar Sidoarjo sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat dan satu jenazah tiba pada Rabu malam. Sampai saat ini kedua jenazah terakhir ini masih dalam proses identifikasi. Pemirsa, organisasi Saya Partai Perindo Puspadaya Perindo berhasil mempertemukan ibu dengan buah hatinya yang menghilang selama kurang lebih 2 minggu. Bantuan yang diberikan Puspadaya Perindo ini menjadi bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan kepada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Ibu Nur, warga Bekasi, Jawa Barat, akhirnya dapat memeluk kembali buah hatinya yang tidak pulang ke rumah selama 2 minggu. Kebahagiaan Ibu Nur tak lepas dari bantuan Puspadaya Perindo serta pemberitaan di media dan jejaring sosial. Puspadaya Perindo juga memberikan bantuan psikologis kepada ibu dan anaknya guna memperbaiki serta membangun kembali komunikasi yang baik antara keduanya. Tadi sempat beberapa hari di rumah temannya, ada 2-3 orang berpindah-pindah, namun setelah pemberitaan ada keluarga juga yang segera menjemputnya. Gerak cepat untuk menghindari adanya indikasi tindak perdagangan perempuan, manusia, bahkan yang kita ketahui akhir-akhir ini TPPO yang sangat riskan ya kepada remaja. Oleh sebab itu Puspadaya di sini langsung bergerak cepat. Kita bertemu dengan korban yang kemarin laporkan hilang oleh ibunda. Saat ini sedang ada di keluarga juga. Kemarin dijemput oleh keluarga dari rumah temannya. Sebagai ungkapan terima kasih ke Puspadaya Perindo, Ibu Nur berjanji akan mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Setelah lapor ke pihak Puspadaya Perindo kemarin dipantau terus setiap harinya. Alhamdulillah sekarang udah ketemu dalam keadaan sehat. Selain pendampingan hukum,
Puspadaya Perindo juga memberikan rasa aman kepada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, serangan terbaru Israel di Gaza sedikitnya menewaskan 41 orang di seluruh wilayah Gaza. Militer Israel terus melancarkan serangan ke Gaza meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang. Sedikitnya ada 41 orang yang dilaporkan tewas di seluruh wilayah Gaza dalam serangan brutal Israel. Termasuk juga 17 orang yang ditembak mati oleh pasukan Zionis Israel di dekat lokasi distribusi bantuan dekat jembatan Wadi di Gaza Tengah. Rumah sakit Al-Auda mengonfirmasi telah menerima 17 jenazah dan 33 orang luka. Sementara 24 korban lainnya tewas dalam beberapa serangan di kota Gaza. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun turut menjadi korban dalam serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat hingga kini sudah lebih dari 66.000 warga Gaza tewas, termasuk lebih dari 20.000 anak terbunuh sejak perang dimulai. Global Smooth Flotilla yang berlayar untuk menembus blokade Israel atas Gaza sudah mulai mendekati Gaza. Para aktivis pun melaksanakan latihan keselamatan untuk hadapi potensi ancaman di laut. Kapal-kapal pembawa bantuan yang tergabung dalam gerakan Global Smooth Flotilla telah berada kurang dari 160 mil laut dari Gaza dan 10 mil laut dari zona berisiko tinggi. Para aktivis di atas kapal Global Smooth Flotilla melaksanakan latihan keselamatan pada hari Minggu dalam perjalanannya dari perairan Yunani menuju Gaza dengan membawa bantuan kemanusiaan. Dengan mengenakan jaket pelampung, para peserta berlatih prosedur evakuasi, tanggap kebakaran, dan latihan koordinasi sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi potensi ancaman di laut. Para aktivis harus bersiap menghadapi kemungkinan serangan pesawat tak berawak setelah insiden yang dilaporkan menargetkan kapal-kapal armada awal bulan ini. Infelizmente temos que treinar para ataques de drones, já vimos nesta missão vários ataques de drones a vários navios, isso significa estar alerta, estar de vigia, ter turnos de vigia e garantir a segurança das nossas vidas, mas também, por exemplo, da ajuda humanitária que levamos connosco e que pode ficar em risco no caso de um ataque, de um incêndio, de uma explosão. Sebelumnya, 2 kapal Global Smooth Flotilla diserang drone saat berada di perairan Tunisia pada awal September. Meski demikian, hal tersebut tak menyurutkan tekad para aktivis untuk menembus blokade Israel atas Gaza. Seorang mama mendatangi Mapolres Sragen sambil menyiramkan bensin ke petugas kepolisian yang berjaga. Diduga emak ini kesal lantaran aduannya belum ditanggapi polisi sejak 2024 lalu. Inilah video amatir saat seorang mak-mak berinisial TI mendatangi Mapolres Sragen dan langsung menyiramkan bensin kepada petugas kepolisian yang berjaga. Sontak polisi setempat pun panik hingga Bribka Johan terkena siraman bensin di bagian mata dan pakaiannya. Tak puas, mama ini terus mengamuk hingga petugas kepolisian berusaha menenangkannya. Karena apa? Polres Sragen, perempuan-perempuan ngarani aku DGJ. Silakan kalau ada bukti. Buktinya akeh wesan. Dikumpulkan, dilaporkan. Buktinya wes akeh. Polri tidak anti kritik. Anti kritik apa nyatane kasusku ya sprene ya ora mbok anu kae ngopo. Silakan langsung dikondisi. Aksi nekat TI merupakan buntut dari aduan yang ia sampaikan ke Polres Sragen pada akhir 2024. Penyidik sebenarnya telah 2 kali mengundangnya untuk klarifikasi, namun ia tidak hadir. Hingga akhirnya insiden penyiraman itu terjadi.
penyiraman bensin itu di Polres Sragen. Memang kami tidak melakukan tindakan represif karena kami memahami betul permasalahan yang bersangkutan. Namun demikian, yang bersangkutan kalau tidak salah undangan klarifikasi pertama itu bulan Maret, yang bersangkutan tidak hadir. Kini, polisi telah bekerja sama dengan kakak kandung TI serta perangkat desa untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melaporkan. Baku hantam mewarnai aksi unjuk rasa mantan karyawan pabrik di Cianjur, Jawa Barat. Keributan dipicu akibat salah seorang pengunjuk rasa diduga dipukul oknum keamanan pabrik. Baku hantam ini terjadi saat aksi unjuk rasa mantan karyawan PT Trio Food Haurwangi di depan pabrik di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat, Rabu kemarin. Salah seorang pengunjuk rasa diduga mendapat pukulan dari salah satu oknum petugas keamanan pabrik saat berusaha menyampaikan tuntutannya. Beruntung, keributan tidak berlangsung lama setelah petugas kepolisian dari Polsek Bojong Picung dapat melerai kedua belah pihak. Akibat kejadian tersebut, satu orang alami luka sedang dan satu lainnya luka ringan. Para mantan karyawan menuntut pihak pabrik memberikan kesejahteraan dan hak-hak karyawan dan mantan karyawan. Sistem ketenagakerjaan yang mana pembayaran upah tidak sesuai dengan UMK, seperti tidak jelasnya sistem kontrak atau karyawan, status tenaga kerja, juga pembayaran ini harian, dan juga diduga ketika mereka dipaksa untuk masuk hari Minggu, mereka tidak dibayar, diduga tidak dibayar lembur dan sebagainya. Dari pihak keluarga kita terima dengan baik dan alhamdulillah sudah ada penyelesaiannya, dengan segala sesuatu kita bisa bicarakan dengan damai. Aksi unjuk rasa ini pun akhirnya direspon pihak pabrik dan sudah menyetujui sejumlah poin tuntutan para pengunjuk rasa. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan melaporkan. Sebuah ambulans yang tengah membawa pasien terbalik setelah berusaha menghindari sepeda motor di Sukabumi, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, pengendara sepeda motor terluka akibat tertabrak ambulans. Sebuah ambulans yang tengah membawa pasien terbalik di Jalan Raya Cisaat, Cibadak, Kecamatan Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat. Kecelakaan ini mengejutkan pengendara lain dan warga sekitar. Peristiwa bermula saat ambulans yang membawa pasien dengan sirine menyala, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cibolang menuju Cisaat. Ambulans berusaha mendahului angkot yang ada di depannya. Di saat bersamaan, ada sepeda motor melintas dari arah berlawanan hingga membuat ambulans oleng dan terbalik usai menabrak sepeda motor. Akibatnya, pengendara motor terluka dan dibawa ke rumah sakit. Sementara pasien dan penumpang dipindahkan ke ambulans lain. Saya di sini ada semuanya nyala. Ada angkot sebelah kanan, kasih jalan, saya masuk kanan. Di sebelah ada angkot sebelah utara, ada angkot. Saya lewat aman. Nah, belakang angkot ada motor masuk sana, saya buang. Ya, angkotnya motornya nabrak ambulan itu. Kasus kecelakaan dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Ambulans dan sepeda motor diamankan polisi sebagai barang bukti. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Dua sales promotion girl berkelahi berebut pembeli di sebuah pusat perbelanjaan di Makassar. Keduanya saling lapor di kantor polisi. Adu jotos dua sales promotion girl wanita yang terjadi di MTC Karebosi Makassar viral di media sosial. Keduanya saling jambak sementara karyawan lain berusaha melerai. Perkelahian ini diduga gara-gara keduanya berebut pembeli ponsel. Salah seorang SPG tak terima pelanggannya pindah ke konter lain hingga menemui kesepakatan harga. Pasca peristiwa itu, kedua SPG saling lapor di Polsek Wajo. Keduanya masing-masing melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan pemilik toko serta saksi lainnya.
Meski demikian, penanganan kasus ini akan mengedepankan mekanisme mediasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nuranyus melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Angelika Deavagam undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.